semua, hari ini kita akan belajar kembali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengubah dan menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Sudah siap belajar hari ini? Kita mulai ya. Ayo ingat kembali berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa. Contohnya adalah 4/5 dan 9/2. Pecahan 4/5 ini dinamakan pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan 9/2 ini disebut pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Selanjutnya, ada contoh pecahan campuran, yaitu 3/2/5. Berikutnya bentuk pecahan yang lain adalah pecahan desimal. Contohnya adalah 1,5. Dan yang terakhir adalah persen. Contohnya 82%. Pecahan ini bisa diubah ke bentuk lainnya. Mari kita ingat kembali bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di kelas 4 ya. Yang pertama, pecahan biasa. Ini adalah contohnya 4/5. 4/5 ini jika kita ubah menjadi pecahan campuran tidak bisa karena ini termasuk pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, pecahan ini bisa diubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah 4/5 dikali 2/2. Mengapa dipilih 2/2? Karena pecahan desimal itu kan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita pilih yang paling dekat saja. Maka kita pilih 5 ini dijadikan menjadi 10. Lalu, caranya supaya 5 menjadi 10 adalah 5 dikali 2. Jika yang bawah dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Kita kalikan menjadi 8/10. Karena sudah per 10, maka boleh kita tulis menggunakan koma. Jika ini per 10, maka pasti ada satu angka di belakang koma. Nah, angkanya berapa? Angkanya kita lihat di bagian pembilangnya. Pembilangnya hanya angka 8, maka langsung kita tulis dari belakang, yaitu 8. Sudah tidak ada angka lagi ya, maka di sini boleh kita tambahkan 0. Jadi 8/10 ini berubah menjadi 0,8. Kemudian 4/5 ini bisa kita ubah menjadi persen. Caranya, persen itu kan per 100, maka 4/5 ini harus kita jadikan per 100. 5 kita jadikan 100, caranya dengan dikalikan 20. Jika yang bawah dikalikan 20, maka yang atas juga dikalikan 20. Ini sudah pasangannya ya. Setelah itu kita kalikan dan hasilnya adalah 80/100. Nah, karena sudah per 100, maka boleh langsung kita ubah menjadi bentuk persen seperti ini. Hasilnya adalah 80%. Atau kita bisa gunakan cara lain. Caranya adalah 4/5 tadi kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi cara mengubah menjadi persen itu kita kalikan dengan 100%. Nah, bagaimana caranya? 5 ini bisa kita coret dengan yang 100 ini. 5-nya kita bagi 5 dapat 1, 100-nya kita bagi 5 dapat 20. Nah, tinggal 4 dikali 20%, yaitu 80%. Contoh selanjutnya, 9/2. 9/2 ini adalah pecahan tidak murni ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 2 dapat 4 ya, sisa 1. Maka setelah kita hitung tadi bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu mendapatkan 4 sisa 1/2. Ini bentuk pecahan campurannya. Kemudian pecahan desimalnya
9/2 kita kalikan dengan 5/5. 2 ini kita jadikan per 10 saja supaya angkanya kecil ya. Kita pilih yang paling dekat dan paling kecil saja. Maka kita ubah menjadi per 10 saja, tidak usah per 100 atau per 1000 dan lainnya. Nah, sudah kita kalikan, kali 5/5 atas dan bawah ya. 9 kali 5 45 per 2 kali 5 10. 45/10. Nah, karena ini per 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Makanya adalah kita tulis mulai dari yang belakang pembilangnya ini 5, kemudian ada angka lagi yaitu 4. Nah, 4,5. Kemudian kita ubah juga menjadi persen. 9/2 kita jadikan per 100. Maka 2 ini pasangannya 50 supaya menjadi 100. Nah, kalau yang bawah dikalikan 50, yang atas juga dikali 50 ya. 9 dikali 50 hasilnya 450 per 100. Maka karena sudah per 100, kita langsung tulis saja 450%. Atau cara yang lain, 9/2 dikali 100%. Kita coret-coret ya. Yang 2 kita bagi 2, 100-nya juga kita bagi 2, mendapat 50 ya. Maka tinggal 9 dikali 50%. Hasilnya adalah 450%. Berikutnya, pecahan campuran. Nah, 32/5 ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 5 dikali 3 ditambah 2. Lalu penyebutnya tetap 5 ya, seperti yang di ini. 5 dikali 3 ditambah 2 hasilnya 17, lalu yang bawah tetap. Nah, ini bentuk pecahan biasanya. Kemudian pecahan desimalnya adalah 32/5 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, menjadi 17/5. Kemudian dari 17/5 ini bisa kita ubah menjadi desimal, yaitu yang penyebutnya 10, 100, atau 1000. Caranya dikalikan 2/2, maka hasilnya 34/10. Lalu ini ada satu angka di belakang koma karena ini 10, hasilnya adalah 3,4. Atau kita gunakan cara lain, 32/5 ini kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasanya. 3 ditambah 2/5, lalu 2/5 ini kita ubah menjadi per 10. Menjadi 3 ditambah 4/10. Hasilnya 3 ditambah, nah 4/10 ini menjadi 0,4. Kemudian jawabannya adalah 3,4. Selanjutnya bisa juga kita ubah menjadi persen. Ini 32/5 kita ubah menjadi 17/5. Lalu kita ubah penyebutnya menjadi per 100. 5 pasangannya 20. Nah, kita kalikan juga yang atas. 17 dikali 20 adalah 340. Kemudian per 5 dikali 20 adalah 100. Karena sudah per 100, kita bisa gunakan lambang persen. Kemudian 340-nya kita tulis. Hasilnya adalah 340%. Atau cara lain, 17/5 dikali 100%. Kita coret-coret, kita bagi ya. Ini kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 20%. Tinggal kita kalikan, 17 dikali 20%. Jawabannya 340%. Berikutnya, pecahan desimal 1,5 bisa kita ubah menjadi pecahan biasanya. Ini ada satu angka di belakang koma, ya, berarti pasti per 10. Lalu pembilangnya adalah otomatis kita tulis ini. Tapi ingat, sudah tidak ada komanya ya, karena komanya sudah kita gantikan dengan per 10. Maka jawabannya adalah 15/10. Kemudian pecahan campurannya adalah 1,5 tadi diubah menjadi 15/10. Kemudian karena ini pecahan tidak murni ya, maka kita bisa bagi atas dibagi yang bawah supaya menjadi pecahan campuran, yaitu 15 dibagi 10 mendapat 1, sisanya 5. Maka hasilnya adalah 1 sisa 5/10.
Kemudian bentuk persennya, 1,5 tadi menjadi 15/10. Ini belum per 100 ya, maka kita kalikan 10/10. Nah, sudah dikalikan, yang atas 15 kali 10 hasilnya 150, yang bawah 100. Maka jawabannya adalah 150%. Atau cara lain, yang tadi ya, kita kalikan 100%. 15/100 kita kalikan 100%. Kita bisa bagi atau coret-coret ya, yang ini dibagi 10, ini juga dibagi 10. Jadi pembaginya harus sama kalau mau coret-coret itu. Ini dibagi 10 dapat 1, ini dibagi 10 mendapat 10%. Maka hasil akhirnya adalah tinggal kita kalikan 15 dikali 10%. Jawabannya adalah 150%. Kemudian ini yang persen. Contohnya adalah 82%. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 82/100. Jadi persen itu artinya per 100 ya. Jadi ini sudah seperti ini ya bentuknya. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini tidak bisa karena ini termasuk pecahan murni. Ini kan penyebutnya lebih kecil, pembilangnya kan lebih kecil daripada penyebutnya, maka ini tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, hanya bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita ubah menjadi pecahan desimal. 82% itu kan tadi 82/100, maka ini bisa kita ubah menjadi desimal ya, karena sudah per 100. Ingat, kalau 100/100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Ini sesuai dengan jumlah nolnya. 100 itu kan nolnya 2. Maka ini nanti di belakang koma juga ada 2. Maka jawabannya adalah berapa angka yang ada di belakang koma ini? Kita tulis angka yang menjadi pembilangnya. 82. Apakah ada angka yang lain? Tidak ya, maka kita tambahkan 0. Jadi harus ada 2 angka di belakang koma. Dan di depan koma kalau sudah tidak ada angka lagi di sini, maka kita tambahkan 0. Oke. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Caranya adalah yang pertama, samakan bentuk pecahannya. Jadi ini ketika kalian menghadapi soal, kalian bisa menyesuaikan bentuk pecahannya dengan pilihan jawaban. Jika itu ada pilihannya ya, misalnya soalnya berbentuk pilihan ganda, atau menyesuaikan dengan yang diminta pada soal. Misalnya diminta mengubah dalam bentuk pecahan biasa, maka kalian juga harus mengikuti. Atau jika tidak ada permintaan pada soal, maka kamu bebas memilih untuk mengubah bentuk pecahannya sesuai dengan keinginan kamu. Jadi pilih yang menurutmu paling cepat dan mudah dikerjakan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, jika sudah sama bentuknya, maka tinggal menjumlahkan dengan teliti. Kita mulai dengan contoh soal ya. Ini contoh yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Ini contohnya 3/5 ditambah 0,2. Kita bisa pilih misalnya menggunakan semuanya diubah menjadi pecahan biasa. Ini pecahan biasa, ini pecahan desimal. Nah, ini soalnya tadi ya, ini sudah berbentuk pecahan biasa, maka kita diamkan saja ya, tidak kita ubah. Yang kita ubah adalah yang 0,2, karena dia berbentuk desimal dan kita akan membuatnya menjadi pecahan biasa. 0,2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi seperti ini, 2/10. Nah, ini ada satu angka di belakang koma kan, maka pasti per 10. Lalu angka di bagian atasnya adalah ya angka ini. Harusnya kan 02 gitu ya, ini ada angkanya 0 dan 2 gini ya. Tapi karena di depan angka 2, maka 0-nya tidak usah kita tulis ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum ya, maka kita samakan menggunakan KPK. Berapa KPK dari 5 dan 10? KPK-nya adalah 10. Maka semuanya kita ubah menjadi 10. Nah, yang ini 3/5 kita ubah menjadi 10 dengan cara dikalikan 2. Atas dan bawah harus sama-sama dikalikan 2. Nah, yang ini karena sudah per 10 ya, maka tidak usah kita kalikan. Ini tetap ya.
Sekarang kita kalikan yang depan saja. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Ditambah 2 per 10. Hasilnya, karena sudah sama penyebutnya, bisa kita jumlahkan. 6 ditambah 2, 8 per 10. Kemudian, cara yang kedua, jika semuanya diubah menjadi pecahan desimal. Jadi yang berubah yang ini ya. Oke, 3 per 5 ditambah 0,2. Ini kita ubah menjadi desimal. Caranya, kita ubah menjadi per 10 saja ya, supaya lebih dekat dan lebih kecil. 3 per 5 kita kalikan 2 per 2, supaya 5-nya ini berubah menjadi 10 ya. Kemudian 0,2 nya tetap karena sudah desimal. Kemudian ini kita kalikan menjadi 6 per 10. Nah, ini sudah per 10, maka kita bisa menulisnya dalam bentuk koma menjadi ini. 6 per 10 menjadi 0,6. Kemudian ditambah 0,2. Karena sudah sama bentuknya, kita jumlahkan menggunakan penjumlahan bersusun. 0,6 ditambah 0,2 hasilnya 0,8. Contoh yang kedua, pecahan biasa dan persen. 2 per 4 ditambah 37%. Jika semua diubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi seperti ini caranya. Ini sudah berbentuk pecahan biasa, maka yang berubah adalah yang ini. 2 per 4 tetap, kemudian ditambah. Nah, ini persen itu artinya per 100, maka menjadi 37 per 100. Sama dengan 2 per 4, ini kita samakan penyebutnya ya, supaya menjadi 100. Ya, KPK dari 4 dan 100 ya, adalah 100. 4 ini pasangannya 25 supaya menjadi 100. Jika yang bawah kali 5 yang jika yang bawah dikali 25, yang atas juga dikali 25. Yang atas hasilnya 50, yang bawah hasilnya 100. Kemudian kita jumlahkan dengan 37 per 100. Yang atas dijumlah ya, 87 per 100. Kemudian jika semua diubah menjadi persen, 2 per 4 ini yang akan berubah ya, karena ini sudah persen. 2 per 4 kita kalikan 100% ya. Menjadi ini kita bagi ya, kita coret-coret. 4 ini dibagi 4 menjadi 1, 100-nya kita bagi 4 menjadi 25. Atau kalau bingung dengan cara dicoret-coret, boleh 2 dikali 100% menjadi 200% kan. Kemudian per 4 atau dibagi 4. Jadi 200% dibagi 4. 200 dibagi 4 hasilnya 50%. Kemudian kita jumlahkan 37%. Hasilnya adalah 87%. Selanjutnya, contoh yang ketiga, pecahan desimal dan persen. Ini contoh soalnya. Semuanya kita ubah menjadi desimal. Ini sudah desimal, ini tetap ya, ini kita ubah. 71% itu menjadi 71 per 100. Nah, sudah per 100, kita ubah. Per 100 ini berarti artinya ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis 11 dari belakang. Itu 7, sudah lengkap di belakang koma ada angka. Kemudian di depan koma sudah tidak ada angka ya di sini, maka kita tambahkan 0. Kemudian ini kita jumlahkan dengan cara penjumlahan bersusun. Ingat, komanya harus lurus ya. Kemudian boleh ditambahkan 0 supaya jumlah angka di belakang koma sama. Jawabannya adalah 3,351. Selanjutnya, jika kita mengubah semuanya menjadi persen, ini akan berubah karena ini belum persen ya. Caranya 2,641 itu berarti ada 3 angka di belakang koma. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka artinya per 1000 ya. Maka angka yang di bagian atas adalah semua angka ini ditulis, tapi ingat tanpa koma karena sudah diubah menjadi per 1000. Menjadi 2641 per 1000. Kemudian cara mengubah menjadi persen yaitu dikalikan 100% ya. Nah, ini dicoret-coret ya, ini dibagi. Nah, ini dibagi yang paling kecil, ini 1000 atau 100. Dibagi 100 ya, karena yang lebih kecil kan 100.
Ini dibagi 100 menjadi 10, ini dibagi 100 menjadi 1. Tinggal 2641 kita kalikan 1 yang di sini. Tetap. Dan di sini tadi masih ada 10 ya. Nah, menjadi 264,1 ya, persen. Kemudian kita jumlahkan dengan 71%. Hasilnya adalah kayak bersusun ya. Ingat, ini di belakang koma. Ini 71% itu artinya 71,0 ya. Maka hasil akhirnya adalah setelah kita jumlahkan menggunakan bilangan bersusun, komanya lurus ya. Maka hasilnya adalah 335,1%. Ini boleh kamu tambahkan 0 tadi ya, 71,0 supaya sama-sama punya koma. Jadi komanya lurus. Lanjut ya. Contoh yang keempat. Pecahan campuran dengan desimal. 21/4 ditambah 3/8. Semuanya kita ubah menjadi campuran. Ini sudah menjadi pecahan campuran, yang ini yang akan berubah. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, angka di depan koma ini menjadi bilangan bulat pada pecahan campuran ya. Kalau di sini 3, maka bilangan bulatnya juga 3. Nah, ini koma 8 ini artinya 8 per 10. Mengapa per 10? Karena ini ada satu angka di belakang koma ya. Diingat kembali materi kelas 4 ya. Jadi ini 3,8 berubah menjadi 3 dari yang depan ini, 8 yang di belakang koma per 10 karena satu angka di belakang koma. Nah, sudah sama-sama pecahan campuran, kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan biasa dengan pecahan biasa menjadi seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 3, 5. Kemudian ini kita samakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Maka 1/4 ini supaya menjadi 20, caranya kita kalikan 5 ya. Kalau yang bawah kali 5, yang atas juga dikali 5. Kemudian ditambah 8/10. Supaya menjadi per 20, maka 10-nya kan dikali 2, yang atas juga ikut dikali 2 ya. Nah, ini dia hasilnya. 5 tetap. Kemudian ini kita kalikan. 1 dikali 5, 4 dikali 5, 20. Kemudian ditambah, ini 16/20. Karena sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan menjadi 5. Kemudian ini 21/20. Nah, ini adalah pecahan yang tidak murni karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau seperti ini tidak boleh ya, maka harus kita ubah, kita bagi ya. 21 dibagi 20 itu kan dapat 1 ya, sisa 1/20, maka dapat satunya tadi itu kita tambahkan ke 5-nya ini ya. Maka 5 ditambah 1 itu menjadi 6 ya. Kemudian sisanya tadi 1/20. Ini sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya ya, coba dipelajari kembali. Kemudian jika semua diubah menjadi pecahan desimal, nah ini berubah karena ini masih campuran menjadi, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 9/4. Kemudian ditambah 3/8. Nah, 9/4 ini kita jadikan per 100, karena kalau 4 itu pasti dijadikan per 100 ya, yaitu pasangannya 25. Kita kalikan 25 ya, atas dan bawah, hasilnya adalah 225/100 ditambah 3,8. Nah, karena sudah per 100, kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis komanya, kita tulis dari belakang. 2 angka itu adalah 5, 2, kemudian 2 yang ini ada di depan koma karena sudah penuh yang di belakang koma. Kemudian kita jumlahkan 3,8. Kita jumlah dengan menggunakan pecahan dengan menggunakan tandungan susun ya.
Ingat, komanya harus lurus. Hasilnya adalah 6,05. Selanjutnya, ini adalah contoh yang terakhir, yaitu pecahan campuran dan persen. 1/2 ditambah 16%. Nah, 16 ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran ya. Maka ini semuanya akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena ini adalah pecahan murni, tidak cukup jika kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita ubah menjadi pecahan biasa. Semuanya. Ini menjadi 3/2, kemudian 16% menjadi 16/100. Lalu kita samakan penyebutnya dengan cara KPK. KPK-nya adalah 100, maka yang berubah adalah yang ini. 2-nya ini berubah menjadi 100 dengan cara dikalikan 50. 2 ini pasangannya 50 ya. Kemudian kalau yang bawah kali 50, yang atas juga dikali 50. Hasilnya adalah 150/100. Kemudian ditambah 16/100. Hasilnya adalah ini ditambahkan 166/100 sama dengan 166/100. Lalu jika semua kita ubah menjadi persen, menjadi seperti ini. Ini yang berubah. 1/2 tadi atau 1/2 ini berubah menjadi 3/2 ditambah 16%. 3/2 kita kalikan 100%. Nah, 3 kali 100%, 300% ya, lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 150%, atau kalau kamu sudah bisa cara yang mencoret-coret tadi dengan dibagi, ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dapat 1, ini dapat 50% ya. 3 kali 50% sama nanti hasilnya, 150%. Kemudian ditambah 16%, hasilnya 166%. Nah, itu tadi contoh-contoh soalnya. Semoga kalian sudah bisa memahaminya. Lalu jika belum paham, bisa kalian tonton ulang dan pelajari kembali video ini. Dan kalian juga bisa bertanya melalui kolom chat, atau kalian juga bisa bertanya pada guru dan juga membaca buku paket. Jika sudah paham, coba kalian kerjakan soal latihan tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, tetap semangat belajar ya, dan tetap berkreasi. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih semuanya.